Luciano! Luci! Gimana blocking yang baik dari Igor, mampu menggagalkan tendangan. Jadi kayaknya bener-bener alasan emosional ya, dia mau main di Persib. Bojan Hodak kecewa. Sebut selain bobotoh dan sponsor, semua tak mau Persib jadi juara musim ini. Ternyata sinyal kejanggalan mulai terasa. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merasa kecewa timnya takluk dari Persita Tangerang. Ya, tim berjuluk Maung Bandung ini tumbang dengan skor 1-2 pada laga pekan ke-7 Super League 2025-2026. Usai laga, Bojan mengungkapkan rasa kecewanya karena peluang untuk menang sebenarnya terbuka. Kesempatan emas bahkan dimiliki saat laga baru berjalan 6 menit dari sepakan penalti Luciano Guaicochea. Namun, eksekusi sang gelandang asal Argentina ini bisa dimentahkan Igor Rodriguez. Dominasi dan peluang dimiliki Persib terutama di babak pertama. Namun, nyaris semua dimentahkan oleh Igor Rodriguez di bawah Mister Persita dan Bojan menilai dia pemain terbaik di pertandingan ini. Kekalahan ini diakui Bojan akan memengaruhi aspek mental anak asuhnya. Karena itu dia berharap anak asuhnya tidak larut dalam kesedihan karena 4 hari lagi sudah harus bermain melawan Bangkok United di AFC Champions League 2. Tidak banyak yang bisa disampaikan. Kembali, kami gagal penalti, babak pertama seharusnya kami bisa unggul dengan baik. Secara keseluruhan, mengenai pertandingan, man of the match adalah kiper Persita. Saya sudah katakan ini kepada pemain dan saya rasa kami belum bermain dengan cukup baik. Kami akan merasa berat, karena hasil pertandingan ini, saya ucapkan selamat untuk Persita atas hasil kemenangan ini dan kami akan mengalihkan fokus tim untuk laga berikutnya, ungkap Bojan Hodak. Mengenai performa Luciano yang gagal mengeksekusi penalti, Bojan menilai anak asuhnya sedang tidak dinaungi Dewi Fortuna. Dampak dari kegagalan itu pun besar karena sang gelandang jadi kehilangan kepercayaan diri di laga ini. Terlihat, Luciano seringkali lepas bola dan bahkan sampai telat dalam membangun transisi menyerang. Lihat, kadang-kadang ada momen yang mana itu bukan harinya, hari ini dia gagal penalti dan setelah itu semuanya menjadi salah. Mungkin mentalnya terdampak karena itu, dan mulai banyak kehilangan bola. Itulah alasannya saya juga menarik dia keluar, tapi tidak ada masalah, dia di pertandingan berikutnya akan siap, ungkap Bojan Hodak. Jelas, kekalahan ini cukup buat bobotoh merasa kecewa. Sebab, laga ini sebenarnya bisa memperbaiki posisi Persib di klasemen dan membuka lebih lebar pintu menuju hat-trick juara. Namun, Bojan Hodak beberapa waktu lalu juga sempat mengutarakan, jika untuk menjadi juara di musim ini akan sangat-sangat berat. Saat itu, Bojan Hodak mengakui musim Super League 2025-2026 akan lebih kompetitif dibandingkan 2 musim sebelumnya. Persib Bandung tampil bukan lagi dengan titel juara bertahan, tapi juga sebagai back-to-back champions yang membuat Maung Bandung berambisi meraih hat-trick juara. Namun perombakan skuad dan berubahnya regulasi Super League 2025-2026 membuat tantangan meraih hat-trick juara akan jadi sangat sulit bagi Persib. Kalian bisa lihat, Liga menjadi lebih bagus tahun ini karena ada 7 pemain asing di lapangan dan ini lebih banyak dari sebelumnya. Ini membuat kualitas Liga meningkat, ini akan menjadi lebih sulit dari tahun lalu dan setiap tahunnya setiap tim merekrut pemain asing baru yang lebih baik, itu kenapa Liga meningkat, ungkap Bojan Hodak. Bojan Hodak mengakui bahwa apa yang dicatatkan Persib di 2 musim kebelakang adalah hal yang sulit bagi tim peserta Liga Indonesia. Hal ini juga yang membuat Bojan Hodak saat itu berpikir, bahwa tak ada yang ingin Persib menjadi juara untuk ketiga kalinya secara beruntun selain supporter Persib, bobotoh dan sponsor klub. Saya juga katakan sesuatu kepada kalian, Liga Indonesia dalam sekitar 20 tahun terakhir jarang ada tim yang bisa menjadi juara 2 tahun beruntun. Jadi saya rasa di tahun ini kecuali supporter Persib dan sponsor Persib, tidak ada yang ingin kami menjadi nomor 1 lagi, kami sekarang sendirian. Tentunya sponsor juga ingin Liga menjadi lebih menarik dan ingin ada juara baru. Jadi bagi saya, ini menjadi lebih sulit dari sebelumnya dan kami akan berjuang, jelas Bojan Hodak kala itu. Jelas, apa yang dikatakan Bojan saat itu memang benar adanya. Saat ini banyak yang tak mau Persib kembali juara meski harus diakui jika Persib kembali juara. Ini akan menguntungkan pihak televisi karena kepopulerannya. Namun, usaha Persib untuk kembali juara lagi tentu tak akan mudah. Banyak pihak yang akan melakukan segala cara agar tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini terpeleset. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika Persib melawan Persita semalam, di mana laga itu secara mendadak dipindahkan ke Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali tanpa ada alasan yang jelas. Jelas, hal ini cukup merugikan dari segi kebugaran pemain, apalagi Persib saat ini berkompetisi di Asia, sehingga perjalanan jauh dari Malang ke Bandung, lalu dari Bandung ke Bali sangat-sangat menguras tenaga para pemain. Kebijakan Liga dalam menentukan tempat bermain yang jelas masih sangat tak profesional. Anehnya lagi, dari tahun ke tahun yang dirugikan selalu Maung Bandung. Dan jelas,
Ini sebuah pertanda, jika kedepannya akan lebih banyak lagi kejadian janggal yang menimpa pasukan Bojan Hodak. Jadi pada intinya, bersiaplah dengan kemungkinan besar yang akan terjadi ke depannya. Fakta sebenarnya terungkap, Coach Justin dapat info A1 soal alasan Tom Haye terima tawaran Persib Bandung. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau yang sering kita tahu dengan sebutan Coach Justin mengaku mendapat bocoran A1 soal kontrak pemain timnas Indonesia, Tom Haye. Ya, Tom Haye resmi bergabung dengan Persib Bandung jelang penutupan bursa transfer Super League akhir Agustus lalu. Keputusan Tom Haye tersebut cukup mengejutkan, karena dia masih berusia 30 tahun dan dinilai layak untuk tetap berkarir di Eropa. Apalagi, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda ini pada musim lalu masih menjadi pemain inti Almere City meski harus terdegradasi dari Eredivisie. Saat itu, Persib disebut-sebut harus mengeluarkan uang yang sangat fantastis untuk menggaji Tom Haye selama 2 tahun kontraknya bersama klub. Mantan pemain SC Heerenveen ini disebut-sebut menerima bayaran sebesar 750 juta per bulan dari tim berjuluk Maung Bandung itu. Melihat hal ini, Coach Justin mengaku mendapat informasi dari orang terdekat Tom Haye bahwa pemberitaan soal gaji bersama Persib sama sekali tidak benar. Dia menjelaskan, sebelum berlabuh ke Persib, banyak klub yang memberikan tawaran kepada Tom Haye dengan nilai kontrak fantastis. Namun, Tom Haye memutuskan untuk memperkuat juara Liga Indonesia 4 kali itu dengan bayaran yang memang tidak sebesar tim-tim Asia lain. Gua ingin luruskan, gua dapat kabar satu banget, bahwa berita tentang Tom Haye kenapa dia ke Indonesia karena gaji 5 kali lipat itu bohong semua. Bahkan dia dapat tawaran di klub Asia yang gajinya 2 kali lipat lebih banyak dari Persib, namun dia gak mau. Dan dia juga dapat tawaran dari Eropa dia tolak, jadi kayaknya dia benar-benar alasan emosional dia mau main di Persib, ungkap Coach Justin. Coach Justin mengungkapkan ada isu yang menyebutkan Tom Haye menerima bayaran sebesar 8.000 euro, atau setara dengan 157 juta per bulan. Justin menjelaskan, bahwa Haye memang benar-benar ingin berkarir di Indonesia karena alasan tertentu walau saat itu ada tim lain yang menawarkan gaji lebih besar daripada Persib. Dan isu yang sekarang 750-800 juta, orang A1 ini gak berani ngomong berapa-berapa cuma intinya yang ingin dia sampaikan bahwa dia ditawari di klub Asia. Gajinya 2 kali lipat, ditolak sama dia kayaknya memang ingin ke Indonesia, jelas Coach Justin. Gue dapat kabar A1 banget, bahwa berita tentang Tom Haye kenapa dia ke Indonesia karena gaji 5 kali itu bohong semua. Bahkan dia dapat tawaran di klub Asia yang gajinya 2 kali lipat lebih banyak daripada Persib. Dia nggak mau. Dan dia juga dapat banyak tawaran dari Eropa, dia tolak. Jadi kayaknya bener-bener alasan emosional ya, dia mau main di Persib. Jadi kalian jangan percaya yang beredar dia gaji segini segitu, enggak. Itu bohong semua. Itu bener-bener dikonfirmasi bahwa itu hoax. Kembali dipercaya pelatih untuk gabung timnas Indonesia, Mark Klok siap buktikan kualitasnya. Gelandang Persib Bandung, Mark Anthony Klok, mengaku senang dan bangga kembali mendapatkan panggilan bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia memanggil sebanyak 28 pemain untuk laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Maung Bandung tercatat sebagai klub yang paling banyak menyumbangkan pilarnya ke skuad Garuda. Total ada 4 pemain Persib Bandung yang mendapatkan kepercayaan dari pelatih Patrick Kluivert untuk berjuang di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Keempat pemain Persib yang mendapat panggilan bergabung dengan timnas Indonesia yakni Tom Haye, Eliano Reinders, Beckham Putra, dan Mark Klok. Mark Klok mengaku siap untuk menjawab kepercayaan yang diberikan oleh pelatih timnas Indonesia dan akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya. Sebelumnya Mark Klok juga mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia untuk 2 laga persahabatan di jeda internasional pada awal September 2025 lalu. Bagi Mark Klok, pemanggilan untuk laga persahabatan internasional tersebut merupakan pemanggilan pertamanya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Sehingga, pemanggilan untuk laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini yang kedua bagi Mark Klok. Pada laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain yang sering menjabat sebagai kapten tim Persib ini akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya dan membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Itu rasanya senang sekali. Bangga, saya selalu bicara, saya mau main untuk negara dan saya siap. Sekarang dengan pelatih baru, semua percaya lagi dan kemarin saya buktikan. Jelas, saya nanti di Saudi akan berusaha untuk membuktikan lagi. Tapi ini bukan untuk Mark Klok seorang atau untuk siapapun. Ini untuk negara dan untuk bikin sejarah yang besar di negara ini. Semua fokus ke sana, ungkap Mark Anthony Klok.
Sementara itu, saat ini Mark Locke akan fokus dulu bersama Persib untuk menghadapi laga kedua di AFC Champions League 2 kontra Bangkok United. Menurutnya, pertandingan kontra Bangkok United juga penting untuk meningkatkan kualitas Liga Indonesia menjadi lebih baik. Diam-diam bintang Manchester City soroti Persib Bandung, ternyata ini alasan sebenarnya. Persib Bandung kembali mendapat sorotan usai salah satu bintang Manchester City tiba-tiba follow akun Instagram resmi klub. Ya, pemain yang dimaksud merupakan salah satu sosok penting di skuad asuhan Pep Guardiola untuk musim ini, yakni Tijani Reinders. Belum diketahui sejak kapan Tijani akhirnya mengikuti akun Instagram Persib. Namun, diduga kuat dia mulai follow pada saat adiknya Eliano Reinders resmi menjadi bagian Maung Bandung beberapa waktu lalu. Eliano Reinders memang menjadi pemain yang resmi didatangkan oleh Persib Bandung jelang penutupan bursa transfer Super League 2025-2026 pada akhir Agustus lalu. Dia datang bersama rekannya di timnas Indonesia, Tom Haye. Pemain berusia 24 tahun itu didatangkan tim besutan Bojan Hoda tersebut dari klub kasta tertinggi Liga Belanda, PEC Zwolle. Eliano Reinders dikontak selama 2 tahun oleh Persib. Tijani Reinders pun sempat menyampaikan pesan kepada Persib usai sang adik resmi diperkenalkan. Ex-pemain AC Milan ini meminta kepada Persib untuk menjaga adiknya dengan baik. Find a place with a view, the pain is never gonna stop if it's controlling